Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Priscilla Wiratnata. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai budaya organisasi dari perusahaan Gojek. Sejarah singkat perusahaan Gojek. Seperti yang kita tahu, Gojek merupakan perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan telah berekspansi ke sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ide untuk mendirikan Gojek ini lahir berdasarkan pengalaman pribadi Nadiem Makarim, yang merupakan pendiri dari Gojek sendiri, yang mana hampir setiap hari beliau menggunakan transportasi ojek untuk menembus kemacetan di Jakarta. Dari pengalamannya itu, ia memiliki persepsi bahwa pengemudi ojek dapat memiliki penghasilan yang lebih banyak apabila mereka terus mendapatkan penumpang, karena hampir sebagian besar waktu dari pengemudi ojek dihabiskan untuk menunggu penumpang di pangkalan. Jadi memang pemikiran untuk meningkatkan kesejahteraan kerja di sektor informal ini sudah ada sejak awal. Selain itu juga, ia menemukan bahwa dalam bisnis ojek terdapat sejenis inefisiensi pasar, di mana saat dibutuhkan jenis transportasi ini sulit untuk dicari, sedangkan saat tidak dibutuhkan malah ada banyak. Sehingga ia pun melihat peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan antara penumpang dengan pengemudi ojek. Ide dan pemikiran-pemikiran tersebut pun dikembangkan, hingga akhirnya pada 13 Oktober 2010, Gojek resmi didirikan dengan jumlah pengemudi ojek sebanyak 20 orang dan pada saat itu masih mengandalkan call center sebagai penghubung antara pengemudi ojek dengan penumpang. Kemudian, 4 tahun setelahnya, sekitar pertengahan Oktober 2014, berkat popularitas Uber pula kala itu, Bapak Nadiem mulai mendapat tawaran investasi. Berkat kucuran dana dari para investor tersebut, Gojek resmi menjadi unicorn pertama di Indonesia dengan valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Tepat pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS sebagai pengganti dari sistem pemesanan melalui call center. Gojek menjadi aplikasi utama yang menyediakan berbagai pelayanan yang lengkap, dimulai dari transportasi, logistik, pembayaran, pelayanan antar makanan, dan berbagai pelayanan on-demand lainnya sebagai bentuk inovasi produk dalam menghadapi para pesaing perusahaan sejenis. Kemudian pada 22 Juli 2019, Gojek mengeluarkan logo dan cara penulisan yang baru, yang lebih sesuai dengan fokus pelayanan dan misi perusahaan. Ya, ini adalah logo perusahaan Gojek yang sebelumnya, dan ini adalah logo perusahaan Gojek yang baru. Kemudian budaya organisasi perusahaan Gojek itu ada 3. Yang pertama ada speed atau kecepatan, kemudian yang kedua ada inovasi, dan yang ketiga adalah dampak sosial atau social impact. Ya, yang pertama itu speed atau kecepatan. Jadi Gojek itu mengutamakan kecepatan dalam pelayanannya, serta para karyawan dituntut untuk terus belajar dan bertumbuh dari pengalaman yang didapatkan. Selain itu, para karyawan juga dituntut untuk dapat saling bekerja sama dalam mewujudkan misi perusahaan, yakni dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelanggan dengan cepat. Kemudian yang kedua, Gojek menuntut para karyawannya untuk dapat berimprovisasi dan memiliki mindset untuk berani mencoba membuat sesuatu yang berbeda, agar dapat terus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi para penggunanya. Kemudian yang ketiga itu, Gojek mencoba mensejahterakan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki tingkatan status sosial ekonomi kelas bawah, serta memudahkan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang sesuai dengan visi perusahaan. Kemudian, pengaruh budaya organisasi terhadap manajer atau karyawan dalam perusahaan. Yang pertama itu, budaya organisasi yang terstruktur dengan baik otomatis akan mempengaruhi bagaimana cara manajer atau karyawan dalam membuat prestasi. Dalam konteks ini adalah mewujudkan visi dan misi dari perusahaan. Kemudian yang kedua, budaya organisasi juga mempengaruhi sikap manajer atau karyawan, khususnya dalam hal kejujuran dan kesopanan.
Yang ketiga, manajer atau karyawan dilatih untuk menanggapi pelayanan dengan cepat. Dan yang terakhir, manajer atau karyawan dilatih aspek kepemimpinannya, terutama dalam hal komunikasi. Ya, kemudian bagaimana cara manajer atau karyawan mengetahui tentang budaya organisasi dalam perusahaan? Yang pertama itu bisa melalui cerita. Cerita mengenai kejadian penting atau suatu hal yang dilakukan oleh seseorang yang membawa dorongan pada perusahaan yang dapat membantu para karyawan dalam mempelajari budaya organisasi, serta memberikan gambaran yang menarik mengenai perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah ritual. Ritual menjadi suatu bentuk tindakan yang memperlihatkan dan memperkuat nilai-nilai penting serta visi dari perusahaan. Seperti yang dilakukan oleh Gojek yang rutin melaksanakan pemilihan driver of the month yang dipilih berdasarkan performa dari para drivernya. Kemudian yang ketiga itu adalah simbol material. Simbol material menunjukkan budaya atau karakter dari perusahaan yang dapat memberikan informasi bagi para karyawannya, seperti logo perusahaan Gojek. Kemudian yang terakhir itu adalah bahasa. Bahasa menjadi akronim untuk suatu organisasi. Sekian dan terima kasih.